Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema membersihkan aura yang kotor. Namun sebelumnya, pagi ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru hadir dalam ibadah kita di pagi ini. Saya akan perkenalkan, nanti yang disebut namanya bisa bangkit berdiri. Yang pertama yaitu Bapak Yosep dan Ibu Arin dari Kaliurang, Yogyakarta. Duduknya di sebelah mana? Ya, kasih salam, saudara-saudara, kasih salam. Ya, Bapak Yahweh berkati. Kemudian yang kedua, Bapak Antonius Kairupan dari Jalan Soekarno-Hatta, Magelang. Di sebelah mana duduknya? Oh, di belakang sana. Kasih salam, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami memuliakan dan memuji kebesaran nama Bapak Yahweh. Haleluya. Dan saya ucapkan selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saya akan bersama-sama ajak saudara untuk mempelajari bagaimana membersihkan aura kita yang kotor. Kita perlu tahu terlebih dahulu, Bapak Ibu, kenapa aura kita itu bisa kotor. Seperti kita ketahui bahwa kita seringkali berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi kalau ada orang yang curhat kepada kita, tentu saja unek-unek dari orang itu yang dikeluarkan kepada kita, kita memberikan saran-saran, kita mendoakannya, itu akan mengotori aura kita. Sama seperti kita lah, kalau kita interaksi dengan orang lain atau kita seharian bekerja, pasti lama-lama tubuh kita juga akan kotor, saudara. Begitu juga di dalam dunia spiritual, di dalam alam roh atau spirit, itu juga bisa kotor aura kita. Kemudian ketika kita mengalami ancaman atau mungkin dimaki-maki orang, itu juga bisa bikin aura kita itu kotor. Yang tentunya itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan kita sendiri. Atau mungkin saudara kedatangan orang yang marah-marah, pergi ke rumah saudara, ngamuk-ngamuk, itu juga aura di rumah saudara itu akan kotor. Kalau yang ini saya sudah sering mengingatkan, memberitahu saudara-saudara, agar energi-energi buruk di rumah kita singkirkan. Karena kalau tidak, itu akan sangat berdampak buruk sekali untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, rumah yang terkontaminasi itu kita sering, saya kasih tahu, itu mesti disingkirkan. Saudara masih ingat pakai cara apa? Kebaskan, bisa pakai sapu lidi, pakai apa saja, ya. Itu harus disingkirkan. Atau barangkali kita yang memberitakan Injil atau memberikan saran-saran kepada orang tetapi ditolak, itu akan merusak aura kita. Makanya Yesua mengajarkan untuk kita mengebaskan kaki kita. Begitu juga ketika kita pulang dari kuburan, itu juga akan merusak aura kehidupan kita. Dan kita tidak cukup untuk hanya mencuci muka saja, saudara-saudara. Tetapi kita perlu juga membersihkan aura-aura kita. Nah, oleh karena itu,
Saya ingin agar supaya kita bisa mempelajari ini dan lihat hasilnya akan sangat bagus. Saya tidak akan berbicara tentang aura. Kemarin ketika saya menyiapkan materi ini, saya coba untuk lihat video saya yang lama. Ternyata saya sudah menyampaikan itu 2 kali, tetapi dengan versi yang berbeda. Jadi sekalipun judulnya sama, tapi versinya berbeda. Ya, ada yang versi Ibrani dan yang alam supranatural. Saudara bisa lihat kembali materi saya. Atau yang berikutnya yaitu ketika kita memegang benda-benda yang buruk, saudara-saudara, benda-benda yang beraura negatif. Seperti misalnya jimat-jimat, atau benda-benda hasil sengketa, itu juga akan mendatangkan aura buruk bagi kita. Nah, tentu saja kalau hal itu terus-menerus akan muatan aura negatifnya itu sangat banyak, saudara-saudara. Semakin lama semakin bertambah buruk. Dan tentu saja dengan buruknya aura yang sangat berlebihan atau aura negatif yang berkelebihan tentu akan mempersulit kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga akan banyak yang menutup jalan rezeki kita. Tidak peduli saudara itu tukang doa, tidak peduli saudara orang yang setia, tapi kalau auranya buruk, itu akan mempersulit perjalanan hidup kita. Khususnya menutup datangnya rezeki. Berkat-berkat Tuhan itu seolah-olah kayak tertutup. Selama ini orang hanya berpikir, ya kalau saya sudah percaya Tuhan, ya sudah otomatis. Oh, tidak bisa seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang sudah percaya Tuhan tapi hidupnya nggak pernah naik. Karena dia tidak masuk dalam hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Kenapa Tuhan ajarkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik? Kenapa pula ada hukum tabur tuai? Ada banyak hukum yang Tuhan jadikan di dunia ini. Dan kalau kita tidak masuk di dalamnya, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Aura yang buruk berlebihan itu akan membuat pusat-pusat daya tarik dari diri sendiri mengalami kelemahan. Sehingga kalau kita melihat seseorang yang auranya buruk, orang yang peka akan ngerti, orang ini auranya tidak baik. Dan tentu saja kalau auranya buruk, akan dijauhi oleh orang lain. Nggak merasa nyaman tinggal bersama dengan orang yang beraura buruk, saudara-saudara. Yang tentu saja, kita perlu melihat tanda-tandanya. Apakah saya ini auranya itu bagus atau auranya negatif, auranya kotor. Nah itu kan bisa dideteksi, saudara-saudara. Contoh misalnya, orang yang auranya buruk, itu kadangkala dia sering bermimpi buruk. Saya tidak akan ceritakan mimpi buruknya itu apa, karena mimpi buruk itu jenisnya banyak. Saya juga tidak akan bercerita tentang hal mimpi, karena materi saya sudah ada tersendiri. Saudara bisa lihat ulang di video saya. Jadi saya anggap saudara sudah paham tentang mimpi. Ya, kalau kurang paham, lihat kembali. Ya, karena sudah pernah saya sampaikan. Tetapi inilah tanda-tandanya orang yang auranya itu kotor. Yaitu seringnya mimpi buruk atau cepat lelah.
melakukan apa saja kok gampang capek gitu. Atau nggak ada gairah untuk mengerjakan sesuatu. Itu artinya orang tersebut auranya itu kotor. Atau mungkin orangnya mudah sekali tersinggung dan marah. Ini yang seringkali kita lihat, Bapak Ibu. Orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, itu sudah dipastikan auranya sangat buruk dan kotor. Dan orang-orang yang seperti ini, ya sekalipun saudara berdoa siang malam, rezeki akan terus menjauh. Dan hidup kita mungkin akan miskin selamanya sampai mati. Kita juga nggak akan ada damai sejahtera, karena auranya buruk. Makanya saya ingin mengajarkan kepada saudara, supaya kita punya aura yang bagus, kita punya daya tarik. Kemudian orang yang auranya buruk dan kotor, itu kadang tidak pede, nggak percaya diri, saudara. Mengalami keraguan di dalam perjalanan hidupnya itu terasa sepertinya kok hidup itu hambar, begitu. Nggak ada passion. Dan merasa gagal, padahal belum pernah mencoba. Saya sering menemukan orang-orang yang seperti ini. Begitu hidupnya penuh tantangan, ketika saya kasih saran, dia nggak mau. Tidak mau menerima saran. Dia bahkan belum apa-apa sudah mengatakan, kalau saya melakukan ini bisa atau tidak ya? Kalau pertanyaan seperti itu dilontarkan kepada saya akan berkata tidak bisa. Tapi kalau kalau orang itu berkata, saya yakin saya bisa, alam semesta juga akan berkata, iya, kamu bisa. Ya tergantung kita mau bisa atau tidak. Kebanyakan kan kita ragu, nggak pede pada diri sendiri. Padahal saya kasih tahu, kita semua saudara yang hadir di pagi ini, semua saudara memiliki potensi besar yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara tanpa saudara sadari. Tapi kalau orang menyadari, dia yakin bahwa aku punya potensi yang besar dan potensimu itu akan keluar. Jadi ini yang mesti kita ketahui. Kemudian tanda lain bahwa aura kita itu buruk atau kotor, itu orangnya gampang frustrasi. Kemudian juga pesimis, nggak mau bergerak untuk maju. Saya sangat sering menemukan orang-orang yang kayak gini. Ketika saya tanya, kamu visi dan impiannya apa? Untuk saat ini belum ada, Pak. Mengalir saja. Ya saya bilang mengalirlah seperti air. Dan saudara tidak akan pernah mendapatkan kemajuan sama sekali di dalam hidup saudara. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami kesialan, yang mengalami frustrasi, kalau dia tidak mengenal Tuhan, larinya kemana? Saudara tahu? Ke dukun, itu pasti, saudara. Larinya ke dukun. Padahal, dengan saudara pergi ke dukun, masalah akan bertambah satu lagi. Ingat, dukun itu kalau dia membuat kliennya itu tenang, itu sebetulnya dia memasukkan khodam kepada orang itu. Saya pernah mengajarkan kepada saudara tentang hierarki dari dunia setan. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat atau tidak. Next time saya perlu ajarkan lagi tentang hierarki dari setan itu sendiri. Dia memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita pergi ke dukun,
itu akan menambah masalah baru. Tetapi mungkin orang berkata begini, saudara-saudara, loh, tapi faktanya saya pulang dari dukun itu ada damai loh. Oh betul. Tapi damai yang seperti apa? Itu berbeda dengan damai yang Bapa Yahweh berikan. Yesua pernah berkata di dalam kitab Yohanan 14 ayat 27. Dia katakan apa? Damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa kasih damai enggak? Bisa, tapi beda. Damai yang dunia miliki dan Yesua itu sangat berbeda sekali. Itu sebabnya ketika saya masuk dalam pertobatan dulu di tahun 79, saya merasakan, oh ini damainya kok beda. Damai yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi kita harus memahami hal ini. Kemudian saya perlu tunjukkan kepada saudara tentang bentuk-bentuk aura yang rusak. Ini aura-aura yang rusak seperti ini bentuknya, saudara-saudara. Ini tentu saya tidak akan menerangkan satu demi satu. Tapi yang jelas kalau aura rusak, ini sangat tidak menarik sekali. Tapi kalau auranya itu bagus, orangnya berdiri, dia akan ada lingkaran cahaya. Namanya saja aura ya. Aura kan bahasa Inggris artinya cahaya. Ya, jadi ada cahaya yang sangat bagus. Tapi kalau yang seperti ini, wah ini aura yang berantakan, saudara-saudara. Nah tentu saja, kalau kita berbicara tentang aura, kita tidak akan pernah lupa tentang suatu pengajaran dari Kabalah. Kabalah ini adalah Yehudi yang ngeroh. Dan jangan a priori dulu. Karena Kabalah itu memang ada dua macam. Ada Kabalah yang menyembah kepada setan dan ada Kabalah yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, saya ambil yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Nah, di situ ada satu pengajaran yang sangat terkenal yang saya juga pelajari, saudara-saudara, yaitu tentang Sefirot atau the tree of life atau pohon kehidupan. Ini sebetulnya membicarakan tentang eksistensi dari tubuh kita yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh, sesuatu kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita itu juga bisa mencipta. Mencipta kebahagiaan atau mencipta keburukan. Di sini kita lihat, ini adalah kalau dalam bahasa umumnya itu cakra, saudara-saudara. Pernah dengar kata cakra? Pernah dengar? Siapa yang pernah angkat tangan? Yang nggak pernah angkat tangan. Loh, ini saya ngomong apa barusan? Ngomong cakra toh? Loh, kenapa nggak pernah dengar? Oh, barusan saya ngomong. Sebelum ini maksudnya. Ya. Cakra, itu ada cakra mahkota dan sebagainya. Itu sebetulnya pengajaran kuno yang diambil dari Ibrani yang dikenal dengan the tree of life atau bahasa Ibraninya itu Sefirot, saudara. Nah, di dalam pengajaran ini ada yang namanya Keter. Keter ini mahkota. Ini yang disebut dengan cakra mahkota itu ada di atas. Saya tentu tidak akan menerangkan cakra karena kalau diterangkan ini panjang. Khusus satu materi sendiri tentang cakra. Tapi saya yakin kalau nanti ada kesempatan lagi saya akan ajarkan. Tapi setidak-tidaknya
saudara akan tahu ini tentang cakra. Ini ada keter atau crown, ada binah atau pengertian, ya, hokmah atau wisdom atau kebijaksanaan. Kemudian kefurah atau judgment, ini penghakiman, ya. Ini tulisan-tulisannya, ya. Gimel, bet, waw, reshe, ya, kefurah. Kemudian hesed, kindness, kebaikan, ya. Kemudian ini tiferet yang artinya beauty. Ini ada di sini. Makanya ada istilah apa? Inner beauty. Nah, itu diambilnya dari situ, saudara-saudara. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Kalau kita berbicara dari bahasa universal, kadangkala orang nggak bisa terima. Saya ambil contoh tentang hukum law of attraction. Banyak orang yang tidak memahami main menghakimi. Oh, itu Pak Lukas itu sesat itu, ya, ngajarin law of attraction. Terus ada yang berkata begini, yang benar itu iman. Wah, dia ngotot mati-matian, sesat itu Pak Lukas itu. Yang benar itu iman. Saya ditanya, Pak, apa sih bedanya antara law of attraction dengan iman? Sami mawon. Amin. Karena apa? Iman itu bahasa agama. Law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu adalah bahasa universal. Tapi wujudnya itu sama. Jadi kalau orang nyesat-nyesatkan, dia ngotot, saya ketawa, ini ngerti apa enggak gitu loh. Jadi kita mesti tahu. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita berbicara tentang karma, ya, kalau saya berkata karma, asosiasi orang larinya kemana? Agama apa? Agama Hindu, agama Buddha, mereka kenal karma. Lah kalau bahasa kepercayaan kita apa? Hukum tabur, itu hanya masalah agama dan masalah bahasa. Kadangkala karena orang itu pengetahuannya enggak nyampe, sehingga dengan mudah berkata, oh itu Pak Lukas sesat tuh, ngajarin, apalagi kalau ini dibahasakan seperti ada cakra mahkota, ada cakra ajna dan sebagainya. Itu kan bahasa agama lain, tapi wujudnya itu sama karena mereka juga ngambilnya dari inti iman kita, Bapak Ibu. Karena kan kepercayaan kita itu jauh lebih dulu daripada mereka. Cuman ketika diambil bahasanya diganti, begitu ya. Ini ada yang namanya beauty, ya, tiferet. Kemudian ini hot, ada netzah. Kemudian ada yesod, ada malchut, ya. Itu semua adalah, kalau saya lihat, itu merupakan cakra, saudara-saudara. Nah, ini kan bahasa luarnya kan ini, cakra. Ya, ada 7 cakra. Saya kembali lagi tidak berbicara tentang cakra-cakra itu apa. Saya akan ngajarin yang gampang-gampang saja, yaitu membersihkan aura kita dari kekotoran sehingga rezeki kita itu akan mengalir. Amin. Mau Bapak Ibu? Rezekinya saudara akan mengalir dengan baik. Nah, sama seperti tubuh fisik. Tubuh supranatural juga perlu dimandikan. Kalau tubuh supranatural tidak dimandikan, maka seperti juga tubuh fisik menjadi kotor. Kalau tubuh fisik kotor, keringatnya banyak, bau lagi keringatnya, orang mau nggak dekat sama kita? Nggak mau, karena apalagi
Ada orang yang keringatnya tuh pedes, saudara. Saudara pernah lihat nggak ada orang yang keringatnya pedes? Ada loh. Dulu saya punya pembantu rumah tangga, Bapak Ibu. Itu keringatnya pedes luar biasa. Jadi jarak, ya mungkin 5 atau 6 meter saja, itu baunya sudah luar biasa. Maaf kalau saya katakan kambing saja kalah, saudara. Oh benar itu. Baunya minta ampun. Ambok ya diobati gitu loh. Cuman waktu itu kan saya masih kecil, saudara. Itu kalau sudah masuk gitu mau sereng gitu. Wow, ngeri. Sama seperti tubuh rohani kita. Kalau tubuh rohani kita itu kotor, maka yang dilihat oleh alam semesta, dilihat oleh Bapa Yahweh, ya orang yang kotor. Saya akan perbandingkan dengan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 3 ayat 16 dan 17 saya akan bacakan untuk saudara. Ini sebagai perbandingan. Kalau Tuhan melihat bukan fisiknya tetapi alam roh. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan, miskin dan buta dan telanjang. Ini berbicara tentang jemaat Laodikia. Perlu saudara ketahui, jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang luar biasa kaya. Di Laodikia itu ada pabrik obat mata. Pada masa itu luar biasa. Dan jemaat Laodikia ini termasuk jemaat yang luar biasa. Nggak ada orang miskin jemaatnya, saudara-saudara. Kaya-kaya semua. Tetapi Tuhan melihat mereka bukan orang yang kaya, yang pakaiannya perlente, tetapi yang Tuhan lihat jemaat itu adalah jemaat yang miskin, buta, dan telanjang. Itu yang dilihat dari alam roh. Yaitu apa? Karena jemaat di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Dingin enggak, panas juga enggak. Jadi kalau nanggung enggak bisa, saudara-saudara. Alam supranatural itu enggak akan bisa menangkap dia sebagai orang yang kaya. Sekalipun secara fisik itu kaya. Dan dia berkata, oh aku kaya. Tetapi di mata Tuhan dia miskin, buta, dan telanjang. Makanya Tuhan kecam luar biasa. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, mungkinkah itu kita yang ada di tempat ini? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming saya saat ini. Hari ini ada satu kamera yang biasa untuk Zoom yang mengalami gangguan di kabelnya. Nanti kita selesaikan. Ya, jadi nggak bisa Zoom. Tapi bisa nggak materi-materinya dikeluarin ya? Bisa, oke. Jadi yang perlu saya tanyakan, jangan-jangan kita yang mengalami itu. Suam-suam kuku. Orang Jawa bilang panas-panas tai ayam. Pernah lihat tai ayam? Coba kalau ada ayam yang beol, cerut gitu dipegang. Anget, betul enggak? Anget-anget tai ayam. Itu artinya apa? Nanggung. Maka ini hati-hati ya, kota Magelang ini saya membahasakannya Magelang. Nek magel mesti hilang. Hati-hati. Jadi jangan magel, ojo nanggung. Kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh sekalian. Ya. Kalau saudara yakin
keselamatan ada di dalam Yeshua HaMashiach, jangan pernah engkau main-main dengan sesembahan lain. Hati-hati, saudara. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa terhadap saya. Tapi itu prinsip bagi saya. Nama sesembahan yang berbeda, arahnya pasti akan berbeda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya katakan. Kalau tubuh jasmani kotor, itu juga harus dimandikan seperti bayi ini. Begitu juga tubuh rohani kita, juga perlu dimandikan. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang beberapa metode untuk membersihkan aura kita. Saya akan tunjukkan tentang cara-cara kuno. Sebetulnya banyak cara-cara untuk membersihkan aura kita. Yang pertama, nanti tinggal pilih masing-masing suka yang mana, itu sama saja, saudara. Yang pertama yaitu berjemur matahari selama 30 menit. Itu antara jam 7 sampai jam 10. Jangan lewat dari itu. Karena panasnya menyengat, nanti saudara kena sinar ultraviolet yang berkelebihan, itu bisa merusak jaringan fisik. Sebaiknya kalau memang mau membersihkan dengan cara yang gratis, berjemur matahari, ya jam 7 lah sampai setengah 8. Makanya kalau bayi itu harus dijemur, saudara, supaya auranya itu bagus terus gitu loh. Dan tidak kehilangan pigmen. Kemudian berendam di air laut selama 15 menit. Ini cara-cara kuno yang saya pelajari. Yang sampai sekarang itu banyak orang yang melakukannya. Saya jadi ingat kepada nenek saya dulu, pada waktu saya itu marah-marah, waktu saya masih remaja. Saya ingat waktu saya mau mandi, nenek saya bilang ditaburi garam. Ya, baknya itu ditaburi garam. Tapi saya nggak ngerti, ya sudah nurut saja, katanya supaya sehat. Dia bilang begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tahu, oh ini membersihkan aura sebetulnya. Saudara mandi di air laut selama 15 menit atau berendam. Atau mungkin juga bisa memakai pernapasan. Ya. Saat ini kita akan menggunakan yang sangat mudah, yaitu dengan sistem bayangan. Nanti kita lihat di bagian belakang. Pakai sistem bayangan. Saudara gratis, nggak perlu pergi kemana-mana. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu nanti di bagian belakang. Dan bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian yang berikutnya, ini yang belum banyak orang ketahui, saudara-saudara. Bagaimana membuat aura kita itu bisa menjadi bersih dan memunculkan energi yang baik, yaitu dengan cara memeluk pohon. Memeluk pohon, ya, itu ternyata bisa membersihkan aura kita. Dia akan menarik ion-ion dari pohon dan akan meresap ke dalam kehidupan fisik, dan sebaliknya fisik kita yang berenergi negatif itu akan ke grounding, masuk ke dalam tanah. Ya. Nah, itu adalah cara-cara orang membersihkan aura. Caranya begini ya, dipeluk pohonnya dan pipinya ditempelin ke pohon seperti ini. Ini baru benar, saudara-saudara. Ada yang meluk asal peluk gini, nah itu salah.
harus ditempelkan sekujur tubuh. Ini juga anak-anak diajarin seperti itu. Dalam sebuah buku yang diterbitkan Blinded yang berkata Science, Matthew Silverstone mengungkapkan tentang data ilmiah yang menunjukkan manfaat memeluk pohon bagi banyak masalah kesehatan, khususnya penyakit mental. Nah ini kan kenapa orang bisa kena penyakit mental, karena auranya terlalu kotor, terlalu buruk, sehingga itu akan berakibat pada diri sendiri. Mentalnya juga ikut rusak. Kemudian juga mengalami depresi, meningkatkan kemampuan untuk mengurangi sakit kepala, kecepatan reaksi dan tingkat konsentrasi. Dia banyak mendapatkan penelitian yang menunjukkan manfaat peningkatan psikologi dan fisiologi yang signifikan dalam kesehatan. Ini penyelidikan yang dilakukan oleh Matthew Silverstone dalam sebuah buku yang namanya Blinded by Science. Dan meningkatkan kemampuan untuk mengurangi sakit kepala, kecepatan reaksi dan tingkat konsentrasi. Bagi anak-anak dan kesejahteraan mental mereka ketika mereka berinteraksi dengan memeluk tanaman pohon, kemampuan kognitif dan emosional mereka itu akan meningkat, saudara-saudara. Manfaat memeluk pohon ini banyak diyakini oleh orang Jepang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang Jepang menyebutnya Shinrin-yoku. Dan banyak perusahaan mempromosikan sebagai bagian gaya hidup yang lebih sehat bagi karyawan. Memeluk pohon itu meningkatkan kadar hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu bertanggung jawab untuk membuat perasaan menjadi tenang dan nyaman. Saat memeluk pohon, hormon serotonin dan dopamin membuat merasa orang lebih berbahagia. Ini artikel yang saya baca. Dan inilah yang akan membersihkan aura kita. Nah, ini juga orang-orang yang diajari untuk memeluk pohon. Cuman sayang yang ini salah. Karena memeluknya kayak gini, harusnya nempel dengan pohon, saudara-saudara. Tapi carilah pohon yang bersih, jangan pohon yang kotor atau banyak semutnya, wah repot saudara-saudara. Ya kalau kita paham, kita akan mencintai alam, betul nggak? Ya, tapi kalau orang yang nggak paham, wah hutan digunduli, akibatnya apa? Alam semesta itu jadi marah, yang terjadi banjir dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita sudah mengerti seperti ini, orang-orang India itu juga ternyata seperti itu, Bapak Ibu. Dia punya pengertian seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita ada pohon, diapain? Dikencingin, Bapak Ibu. Apa? Ada yang diukir, ya, ada yang dikencingin. Kalau orang India lihat pohon langsung ding, 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 gitu kan. Tapi kalau kita enggak dikencingin, saudara-saudara, beda banget, ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana membersihkan aura dengan pola-pola yang lain, yaitu minum air putih sebanyak-banyaknya.
Ya, minum air putih sebanyak-banyaknya dan minimal itu 2 liter. Kitab suci mencatat di dalam kitab Yehezkiel pasal 4 ayat yang ke-11, di situ ditulis dengan kata 1/6 hin. 1/6 hin itu kalau di convert ke liter itu 2 liter, saudara. Jadi kalau saudara minum air 2 liter setiap hari, itu aura saudara akan bagus, ya, bersih. Kemudian ada cara yang lain lagi untuk membuat aura kita itu bagus, yaitu hentikan sinyal HP. Sinyal HP itu sangat buruk sekali. Apalagi bukan cuman sinyalnya saja yang buruk, tetapi kalau saudara membaca berita-berita dari internet yang buruk-buruk, aura saudara akan menjadi kotor. Apalagi bagi orang yang suka teleponan pakai HP kayak gini. Makanya kalau saya lebih suka kalau telepon tak speaker, saudara-saudara. Itu terbaik. Walaupun resikonya kalau di speaker orang lain bisa dengar. Kalau nggak mau dengar, lebih baik saudara menyingkir dulu tapi di speaker. Karena kalau yang seperti ini radiasinya buruk sekali. Ya, jadi itu yang akan bisa mengakibatkan aura saudara itu buruk. Dengan sendirinya kalau auranya buruk, orang itu, kenapa ya saya tidak ada apa-apa kok emosinya luar biasa. Ada pas sedikit tersinggung. Wah, ini auranya kotor nih. Jadi kalau saudara melihat istri saudara atau suami saudara yang modelnya kayak gitu, itu berarti auranya itu buruk, kotor, saudara. Makanya pagi ini saya ajarkan untuk saudara itu bisa membersihkan aura saudara. Kemudian kita perlu lihat, yaitu bagaimana aura kita menjadi buruk, itu ketika kita berteman dengan orang-orang toksik. Tahu toksik? Beracun, ya betul, beracun. Sekarang kan masih familiar ya bahasa orang toksik. Ya. Saudara akan merasa lelah dan terjadi transfer energi dan aura buruk. Kalau saudara kumpulnya atau berteman dengan orang-orang yang model kayak begitu, nggak mungkin saudara itu bisa hidup damai sejahtera. Nah, di sini ada beberapa ciri khas orang-orang yang toksik, saudara-saudara. Ini tulisannya kecil sekali ya, sebentar saya besarin nih. Orang-orang toksik, ya. Ini disebut yang pertama yaitu the energy drainer atau penguras energi. Mereka itu membuat Anda merasa tegang. Mereka menjatuhkan Anda tanpa alasan. Tidak bisa melihat orang lain bahagia. Ini yang disebut dengan the energy drainer atau penguras energi. Jadi kalau saudara temannya modelnya kayak begitu, saya jamin auramu akan rusak. Sekalipun tiap hari saudara bersihkan, nanti ketemu teman itu lagi, rusak lagi. Terus seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan yang kedua yaitu the fake complimenter. The fake complimenter ini artinya pemuji yang palsu. Ya. Jadi dia nggak tulus. Kalau ngomong tuh nggak tulus. Memberi pujian yang palsu, kurang punya empati, membuat kamu nyaman pada posisi yang sebetulnya tidak baik. Orang-orang yang seperti ini juga disebut toksik, saudara.
Dia memuji, misalnya dia bilang, oh Brisco itu ganteng loh, Brisco itu pinter loh. Tapi memujinya itu sebetulnya nggak tulus, nggak keluar dari dasar hati bahwa Brisco itu orang pinter. Di dalam dirinya itu ada penghinaan, tetapi ngomongnya, oh dia orangnya baik. Itu yang disebut dengan the fake complimenter. Atau pemujian yang palsu, memuji tetapi palsu. Kemudian yang berikutnya yaitu the pessimist. Ya, pesimis itu orang sudah tahu, orangnya pesimis ya. Berbicara kepada kita untuk membuat mereka merasa lebih baik. Hanya peduli pada diri mereka sendiri. Mencoba untuk mengeluarkanmu dari impianmu. Kalau ada orang yang cerita tentang mimpi besar, orang yang pesimis akan berkata apa? Sudahlah, nggak usah aneh-aneh. Udah jalani hidup, santai sajalah. Yang penting kita bisa hidup, cukup makan, cukup pakai, sudah cukup lah. Siapa yang mau seperti itu? Ayo. Ada yang mau di sini? Hidupnya kayak begitu sajalah. Nggak ada peningkatan sama sekali, tapi sebaliknya. Saya mau tanya kepada saudara, jawab dengan jujur. Siapa yang hidupmu ingin kaya raya? Angkat tangan. Wow, semua ingin. Ya. Kalau kita ingin kaya raya, itu sebetulnya adalah pernyataan yang wajar. Siapa orang yang mau hidup miskin di dunia? Saya sangat tidak setuju dengan banyak ucapan orang-orang yang saya pikir munafik. Ada pepatah yang mengatakan begini, kekayaan tidak bisa membeli tidur nyenyak. Saya justru akan mengatakan orang miskin lebih berat tidak bisa menikmati kenyamanan tidur. Iya toh? Nah, kalau orang miskin bisa beli Alga Spring Bed? Tidak. Bisa beli King Coil? Enggak. Ya pakai ya kloso, apa itu, tiker. Ya toh? Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Kan ada orang ngomong gitu kan? Saya bilang orang miskin lebih sengsara lagi kalau sakit nggak bisa beli obat. Iya toh? Sekarang saudara lihat, di Amerika, itu daerah yang banyak orang miskinnya, itu kejahatannya pasti banyak. Tapi berbeda kalau di komplek orang-orang kaya. Banyak kejahatan di situ? Tidak. Kadang saya suka melihat orang tuh sok munafik gitu loh. Dia menggunakan puisi-puisi seperti itu seolah-olah, ini orang rohani. Ayo, siapa yang mau jadi orang rohani? Karena dianggap saudara itu hidup miskin itu rohani. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Tak doakan betul-betul supaya saudara jadi orang miskin. Enggak ada yang mau. Kok enggak ada yang berani angkat tangan? Artinya saudara juga setuju dengan saya. Iya toh? Nah, itu dia. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Criticizer. Itu orang yang tukang kritik. Saya katakan orang kritik itu tidak salah. Tapi syaratnya harus kasih jalan keluar. Ngeritik tapi nggak ngasih jalan keluar, sama saja bohong kalau seperti itu. Ya, tidak mendukung keputusan Anda. Kritik setiap gerakan Anda membuat Anda merasa tidak nyaman. Jadi apapun yang kita kerjakan tuh dikritik terus, saudara. Sekali lagi, saya tidak anti kritik. Saudara boleh kritik, tetapi harus kasih saran. Dan kasih juga hasilnya.
Kalau kamu bikin seperti ini, itu hasilnya kayak begini. Contohnya apa? Ini loh orangnya contohnya. Nah itu baru benar, saudara. Ngeritik tapi nggak ngasih saran, itu sama saja menjatuhkan. Kemudian, the manipulator. Manipulator itu ya orang yang gampang memanipulasi segala sesuatu. Ya, mencoba mengandalkan semuanya, berpura-pura menyukai Anda dan orang lain, ingin membuat setiap keputusan untuk diri mereka sendiri dan orang lain, dimanipulasi semua. Kemudian yang terakhir, the victim. Victim itu artinya korban, saudara-saudara. Dan orang-orang ciri ini, yaitu selalu menyalahkan orang lain atas ketidakberuntungan mereka. Terus mencari perhatian dari orang lain. Kebanyakan berbicara tentang mereka dan merasa gatal. Itu orang-orang yang saya sebut toksik. Orang yang model seperti ini, jangan terlalu akrab. Saudara boleh berteman dengan mereka, tetapi tidak boleh saudara terpengaruh, karena ini akan merusak aura saudara. Sekarang kita akan lihat hal yang lain, bagaimana kita bisa membersihkan aura, supaya aura kita itu bersih. Yaitu kunjungi tempat yang berair, seperti danau, laut, atau sungai. Nah ini contoh ya, nggak kelihatan ya, remeng-remeng. Ini pas kemarin rekreasi ke Karimun, ya, tunggu tanggal mainnya. Saya sedang ngumpulin video-video yang bagus-bagus dari mereka yang ikut, mau saya edit, mau saya upload, saudara. Tapi belum semua. Kalau saudara punya videonya yang bagus, ayo kirim ke saya, titipkan di kantor pakai flash disk, ya, supaya saya bisa upload, saudara bisa tonton diri saudara sendiri di YouTube. Ini mengunjungi tempat yang berair. Kemudian ada cara lain yang saudara nggak perlu pusing-pusing, tapi saudara harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Yaitu apa? Beli alat yang bisa membersihkan aura. Itu ada alatnya, saudara-saudara. Itu namanya waki. Waki ya, waki itu yang tipe WK2076. Ini alat terapi medan elektrik ion negatif. Jadi kalau saudara punya alat itu, saudara nggak perlu membersihkan diri dengan cara-cara yang lain. Udah tinggal alatnya ditancepin, saudara duduk aja dekat dengan alat itu. Maka seluruh ion-ion negatif yang ada di dalam diri saudara itu akan hilang. Tapi sayangnya ini harganya mahal. Saya pernah melihat waktu rilis pertama kali yang waki, yang agak besar, itu harganya 40 jutaan kira-kira. Itu yang paling bagus. Tapi saya sarankan kalau saudara punya waki, itu hindarkan HP. HP tidak boleh dekat. Karena kalau sampai saudara naruh HP di dekat waki, HP saudara akan rusak. Karena energinya akan berbenturan. Dulu pernah ada ya, kalau nggak salah apa waktu dulu nih di sini yang namanya pera-pera itu. Masih ingat nggak itu? Kasur itu yang bisa ion itu. Itu kan juga menghilangkan energi-energi yang buruk. Itu secara teknologi loh, itu diakui, saudara. Dan yang saya lihat, yang model seperti ini tuh harganya 21.000 di Tokopedia. 21 juta, sorry ya. Yang lebih gede itu 40. Saya lihat soalnya, harganya 40. Nah yang ini, itu 21 juta.
Tetapi sekarang harganya turun, saudara-saudara. Harganya turun, itu tinggal 8 juta saja. Saudara bisa lihat di Wikipedia. Tokopedia. Salah lagi. Ya, Tokopedia. Nah, ini bagusnya Jemaat Kehilat Alef Tau itu begitu. Salah, tegur langsung. Amin. Nah, ya, jadi jangan salah didengke wae. Tokopedia bukan Wikipedia. Kalau Wikipedia itu kan ensiklopedia. Ya, itu soalnya saya sering lihat Wikipedia jadi ini ya, itu Tokopedia. Ada yang model seperti ini harganya 8 juta, saudara-saudara. Nggak tahu kenapa kok harganya turun seperti itu. Nah, yang harganya mahal itu yang ini. Nah, ini dia. Ini yang mahal, ini yang 40 juta. Saudara tinggal duduk aja sudah. Sak penake. Itu ion negatif saudara ada di dalam diri saudara, sedot keluar terus. Cuman nyedotnya itu tidak masuk ke tanah, tidak ngegrounding. Cuman hilang begitu aja di dalam diri kita. Ya. Dan ini ya, WAKI ini, High Potential Therapy Process ini, ini cuma 30 menit. Ya, nih lihat nih. Nah, 30 menit terapi ini itu sama saja dengan 2 jam relax message. Itu pijet relax. Sambil ngantuk-ngantuk 2 jam. Itu kalau pakai WAKI cuman berapa? 30 menit. Ada yang mau beli? Lo kenapa saudara nggak mau? Mau beli nggak apa-apa, beli saja, ya nggak? Ya. Nah, ini saya cuma ngasih tahu, saudara-saudara, kalau masalah energi itu bisa dilogikakan. Nah, ini dia. Ini harganya berapa? 8 juta. Sudah turun ya, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara. Kekotoran aura itu disebabkan karena adanya emosi negatif yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Ada kecemburuan, ada frustrasi. Jadi ini coba lihat daftar 15 ini, kira-kira saudara ada nggak? Kalau ada, itu berarti saudara orangnya mengandung energi negatif. Perlu beli itu WAKI, saudara. Saya nggak di-endorse loh ya. Jangan saudara pikir, oh Pak Lukas kok ngomong, wah jangan-jangan di-endorse nih sama WAKI. Enggak di-endorse saya. Saya menyampaikan apa yang saya ngerti gitu ya, saya sampaikan. Siapa tahu ada di antara saudara yang mau beli, saudara bisa pakai, kan nyaman, ya enggak? Nah, coba saudara perhatikan. Kecemburuan, frustrasi, kesedihan, rasa malu, takut, kesedihan, perasaan bersalah, depresi, keputusasaan, kemarahan, iri hati, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, emosional, itu semua adalah aura yang kotor, aura yang buruk, Bapak Ibu. Melalui metode-metode itu, saudara akan bersih auranya. Kalau auranya bersih, ya saudara pasti akan memiliki daya tarik tersendiri. Orang akan senang dekat dengan saudara. Kemudian saya akan tunjukkan secara alam supranatural, aura yang kotor itu modelnya kayak gini nih. Ada gumpalan-gumpalan asap nih kotor, saudara. Nah ini ada apa nih? Ada lingkaran merah ini tujuannya apa? Nah ini cara yang tadi saya bilang, cara gratis. Nggak perlu beli alat yang mahal, tetapi hasilnya sama. Saudara pakai metode ini nih, yang saya tadi sebut dengan metode bayangan. Metode bayangan. Ada banyak metode yang saya lihat, saya pelajari. Ada yang menggunakan bayangan saudara duduk diam,
Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu sampai 3 atau 4 kali. Setelah itu saudara bayangkan, seolah-olah di dalam diri saudara itu ada kabut macam begini nih, kabut. Dan saudara, siapa di sini yang suka bermain-main dengan Photoshop? Angkat tangan. Gini banyaknya nih, nggak ada yang main Photoshop. Bener nggak ada? Ya sudah. Saya akan kasih tahu, saudara-saudara. Soalnya saya suka main-main di Photoshop ya. Kalau saudara lihat video-video saya yang aneh-aneh, itu hasil mix antara Photoshop dengan Adobe Premiere Pro. Ya. Seperti saya yang kemarin kasih ilustrasi tentang uang, ya, pohon berbuah uang, masih ingat nggak? Ya, keluar uangnya gitu. Itu hasil editing antara Adobe Premiere Pro dengan Photoshop. Saya pikir ada di antara saudara yang main-main pakai Photoshop. Nah, saya kasih tahu, saudara-saudara. Di Photoshop itu ada yang namanya erase. Erase itu penghapus. Menghapus ya. Jadi menghapus itu keluarannya bentuknya kayak gini, bunder kayak gini. Ini kalau digeser ke atas ke bawah, ini kabutnya ini akan hilang, saudara-saudara. Ya, akan hilang. Gosok-gosok. Nah, saudara menggunakan sistem bayangan bahwa tubuh kita ini yang kondisi saudara mendeteksi tadi ya. Yang berapa tadi? 15 ya. 15. Saudara terdeteksi, wah aku kebanyakan nih energi negatifnya ya. Kotor nih aura. Saudara bayangkan diri saudara sedang dihapus. Digosok-gosok pakai seperti ini. Yang digosok ini nganunya. Apa? Auranya. Yang buruk ini. Kabut-kabutnya ini digosok-gosok, saudara. Naik atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, digosok-gosok. Maka akibat digosok-gosok itu, kabutnya akan hilang dan yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, hilang kan kabutnya, nggak ada kan? Beda dengan ini tuh, ya, kan nggak nyaman sekali bukan? Kalau itu kan kelihatan, ya nggak? Ya. Nah ini contoh ya. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, bersihnya aura itu tentu akan berdampak yang sangat luar biasa. Apapun yang saudara lakukan akan memiliki kemudahan-kemudahan yang selama ini terasa tertutup. Saya sering mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan hukum law of attraction. Orang mempraktekkan hukum law tapi emosinya gede banget, gampang marah-marah. Percuma dah, nggak bisa. Itu aura saudara saja sudah buruk. Oleh karena itu, coba dibenahi aura saudara. Saya yakin 1000% alam roh itu tidak pernah bohong sama kita. Selama aura saudara itu baik, energi, vibrasi, pikiran dan hati saudara benar, mempraktekkan hukum law, apa yang menjadi keinginan saudara itu pasti terjadi. Itu pasti, Bapak Ibu. Tetapi kalau pola kita, orang bilang, beriman, ngomong-ngomong iman, tapi faktanya nggak ada yang berhasil. Karena auranya itu buruk. Gampang tersinggung, gampang emosi, gampang marah. Ada nggak di sini yang tukang emosional? Ayo. Oh banyak. Harus bertobat itu. Ya, selesaikan itu. Karena orang-orang yang seperti itu, Bu, akan sangat dijauhi oleh berkat. Dijauhi, pintu-pintu rezeki itu akan tertutup.
Kenapa Yesua mengajarkan kepada kita seperti yang saya sampaikan hari Sabat kemarin? Masih ingat? Berterima kasihlah ketika ada orang yang menghina kita. Karena pada saat orang menghina kita itu alam supranatural kita terbuka. Dan kalau aura kita itu bagus banget, maka kita akan menubuatkan diri kita sendiri dan hasilnya saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Buktikan sendiri, kalau sudah terjadi, silahkan saudara bersaksi. Karena dengan kesaksian, saudara akan memperpanjang mujizat dan menambah banyak mujizat-mujizat baru yang akan saudara terima. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, buat anugerah kasih Bapa yang begitu sempurna. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini kami dapat memahaminya dengan baik. Dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga yang ada di dalam diri kami adalah damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah, dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman enggak? Ada, kita dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Kehilat Aleph Tau mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 54 makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi Saudari Yolan dan Saudari Weli dengan nomor berikut. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Merapi, jemaat dapat berpartisipasi juga dengan memberikan bantuan berupa sembako, popok atau pampers, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Bantuan bisa dikumpulkan di kantor Kehilat. Untuk info lebih jelas, bisa menghubungi Saudari Yolan atau Saudari Weli. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Bapak Yahweh, jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti streaming dari berbagai negara di belahan dunia ini. Bapak Yahweh memberkati mereka semua,
dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ayo kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shikar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam waed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Segala pujian hanya untuk segala kehormatan juga punyamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hati
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan